teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang asimtot ya. Jadi asimtot itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah garis yang tidak berpotongan dengan sebuah grafik atau garis lengkung dari kurva yang lain gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya sebuah garis yang mendekati titik tertentu tapi tidak menyentuh teman-teman ya, misalkan sebuah ini ada kurva, nah di sini ada sebuah kurvanya berbentuk seperti ini. Nah gini teman-teman, nah pada saat di titik ini nggak bersentuhan teman-teman ya. Nah, di sini, nah di sini dia nggak menyentuh garis yang ini teman-teman. Nah itu adalah asimtot. Nah yang saya bahas ini adalah asimtot datar. Nah di asimtot itu ada 3 jenis teman-teman ya. Ada yang namanya asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Dan di pembahasan kali ini mungkin saya akan membahas bagian asimtot datar dan asimtot tegaknya teman-teman ya. Nah supaya lebih kebayang mungkin kita akan langsung ke contoh soalnya teman-teman ya. Jadi untuk masalah di sekolah menengah atas mungkin kita nggak akan terlalu jauh untuk membahas bagaimana cara kerja dari asimtot ini ya. Tapi mungkin saya akan kasih gambaran sedikit melalui grafik itu apa itu asimtotnya. Misalkan saya punya sebuah kurva teman-teman ya, sebuah fungsi katakanlah f. Nah ini fungsinya adalah 1/x teman-teman ya. Nah teman-teman bisa menggunakan 2 cara teman-teman ya. Bisa langsung menggunakan limit atau bisa langsung menggunakan pendekatan melalui tabel ya. Nah di sini saya akan bahas melalui pendekatan tabel dulu ya. Nah di sini misalkan tabelnya adalah fx, di sini x teman-teman ya. Nah ini tabelnya. Saya akan buat beberapa kolom. Nah gini 1, 2 ini teman-teman ya. Nah misalkan saya kasih nilai negatif 1 di sini teman-teman. Saya kasih nilai negatif 1. Nah kalau di sini negatif 1 berarti masukkan x-nya ke sini teman-teman ya. Maka ini jadi negatif 1 kan ya. Jadi 1 dibagi negatif 1 itu negatif 1. Terus saya masukkan misalkan di sini adalah negatif 0,5 teman-teman ya. Negatif 0,5 berarti di sininya di x nya kita ganti menjadi negatif 0,5. Jadi 1 per negatif 0,5 ini adalah negatif 2 teman-teman ya. Kalau nggak percaya silakan kalian menggunakan kalkulator. Ini negatif 2. Nah kita coba, kita nggak akan 0 teman-teman ya. Kita nggak akan mencoba untuk x sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman coba di kalkulator 1 dibagi 0 atau apapun dibagi 0 ya, nanti hasilnya adalah bukan merupakan angka ya, atau tata definisi. Jadi mungkin saya akan mendekatkan sampai sekecil-kecilnya sampai mendekati 0 teman-teman. Tapi saya nggak akan sampai ke 0 gitu ya, nanti ya. Jadi pendekatan ini dia mendekati sesuatu tapi dia nggak akan menyentuh nilai itu teman-teman ya. Kayak konsep limit gitu ya. Misalkan di sini negatif 0,009 ini kan mendekati 0 teman-teman. Nah jadi prinsip pendekatan itu seperti itu ya. Nah ini pasti lebih gede teman-teman ya. Nah masuk ke sini misalkan di sini 0,5. Nah ini pasti 2. Di sini 1 misalkan. Nah ini pasti 1. Oke teman-teman ya. Nah dari sini
bahwa sebuah fungsi ini nggak akan tuh si X-nya itu sama dengan 0, nggak akan. Tapi dia itu fungsinya unik teman-teman. Jadi 1/X ini pada saat dia mendekati 0 si X-nya, nah ini ya, pada saat dia mendekati 0, nah nilainya itu cukup membesar ya teman-teman ya, membesar banget teman-teman. Nah sampai mungkin berhingga mendekati 0-nya. Nah ini nilainya adalah sebuah ketaberhinggaan nilai teman-teman yang saya simbolkan seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan simbol yang angka 8 dibalik teman-teman ya, kayak angka infinite gitu ya. Nah gini ya, nah gini, nah itu adalah simbol tak terdefinisi atau simbol tak terhingga gitu di suatu matematika. Nah berarti karena saya gambar teman-teman ya supaya lebih jelas ini. Nah ini Y, ini X, negatif 1 dengan negatif 1. Berarti di sini dengan di bawah ya, ini negatif 1. Terus nah ini mencari negatif 0,5 dengan negatif 2, berarti di bawahnya lagi teman-teman ini negatif. Nah ini, nah sampai itu teman-teman ya. Di sini ada 1 diinikan dengan 0,5 diinikan dengan 2 ya, disangkan dengan 2. Ini 2 nih. Ini 1, ini 0,5 teman-teman. Ini 1 dipasangkan dengan 1. Nah ternyata grafiknya bakal gini teman-teman. Kalau teman-teman ini gambarnya rapi mungkin akan kelihatan ya, atau di aplikasi GeoGebra mungkin akan kelihatan. Nah gini teman-teman ya, sampai nah ini perhatikan teman-teman ya, dia sebenarnya gak akan melewati garis Y ini teman-teman ya. Dia bakal terus dikatakan sejajar enggak, cuman dia akan mendekati terus teman-teman ya. Nah ini ya, kayak sejajar, cuman enggak dikatakan sejajar juga ya. Dia gak akan memotong sumbu Y teman-teman, karena itu sifat asimtot tadi ya. Maka yang dimaksud dengan asimtot tegak berarti yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini teman-teman, yang ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia sejajar dengan sumbu Y teman-teman ya. Nah karena kebetulan ini asimtotnya adalah sumbu Y, maka asimtot tegaknya, asimtot begininya adalah X sama dengan 0 teman-teman ya. Nah ini adalah asimtot tegaknya teman-teman ya. Atau teman-teman kalau misalkan bingung kenapa X sama dengan 0 mungkin kalian bisa membuat patokan kalau X mendekati sesuatu, nah berarti sesuatunya ini adalah sebuah asimtot gitu ya. Jadi misalkan limit X mendekati 0, karena ini kan X mendekati 0 ya, hasilnya kan tak hingga nih, 1/X sama dengan tak hingga. Nah ini teman-teman bisa jadikan patokannya, X mendekati 0 berarti asimtotnya adalah asimtot datarnya adalah X sama dengan 0 gitu teman-teman ya. Asimtot datar, asimtot tegak, maaf, ini asimtot tegak teman-teman ya, asimtot tegak karena ini di sini ya, karena dia sejajar dengan sumbu Y. Nah bagaimana dengan asimtot datar? Seperti namanya, asimtot datar berarti dia sejajar dengan sumbu X teman-teman ya. Nah di sini ada gak asimtot datarnya? Coba teman-teman ya. Kalau ada ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Di sini kalau teman-teman rinci, kalau kalian rinci itu untuk mendata kayak gini ya, mendata tabelnya. Nah ini kurva ini dia gak akan memotong sumbu Y, ini kan sumbu Y nya.
dia gak akan memotong sumbu Y, tapi dia akan mendekati sumbu Y juga sama ya. Nah, maaf, sumbu X, maaf, ini sumbu X ya. Dia gak akan memotong sumbu X, tapi dia akan mendekati nilai dari sumbu X. Nah, berarti apa artinya? Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk menentukan asimtot datarnya. Kalau teman-teman terus memperkecil atau memperbesar nilai X, kan tadi yang di asimtot datar itu kita berusaha untuk memperbesar atau memperkecil nilai Y ya. Nah, ini kita kecilkan X-nya, semakin ke kiri kan semakin kecil ya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, ternyata si kurva yang saya gambar ini ternyata gak akan memotong sebuah garis ini teman-teman ya, sebuah garis sumbu X. Oke, nah berarti sumbu X nya ini yang dinamakan dengan asimtot datar teman-teman ya. Jadi pada saat pada saat X nya mendekati tak hingga, maka nanti si fx nya itu akan mendekati sesuatu teman-teman ya, akan mendekati sesuatu. Nah, ini akan mendekati C misalnya. Nah, terus kita coba untuk menggunakan limit teman-teman ya, kan tahu limit X mendekati tak hingga kan dari 1 per X, kan ini kan fungsinya ya, ini 0. Nah, kenapa 0 teman-teman? Nah, coba teman-teman bayangkan X nya ini bisa kalian coba untuk masukkan nilai apa saja. Misalkan X nya itu positif ya, X nya itu positif kan, kalau 1 bagi 1 kan 1 ya, terus 1 bagi 2 ini X nya fleksibel teman-teman ya, ini kan yang bawahnya X ya, 0,5, terus 1 per 10 0,1, 1 per 100 0,01, 1 per 1000, 1 per 1 juta, mungkin 1 per 1 juta ini kan 0,00001. Nah, ini teman-teman coba perhatikan, di sini banyak nolnya teman-teman ya, dan artinya bahwa semakin besar yang bawahnya maka ternyata nilainya akan mendekati 0 teman-teman ya, di sini akan mendekati 0. Maka dari itu saya tuliskan limit sini ya, limit X menuju tak hingga 1 per X adalah 0 teman-teman ya. Nah, gitu, berarti apa kesimpulan dari asimtot datarnya? Maka kesimpulan dari asimtot datarnya adalah asimtot datar dari fungsi 1 per X adalah Y sama dengan 0 teman-teman. Ini ya patokannya 0 yang di sini teman-teman. Nah, gitu teman-teman, jadi asimtot datarnya Y sama dengan 0 dan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0. Oke. Nah, seperti itu untuk pembahasan dasar-dasarnya. Sekarang kita coba untuk menjawab soal yang dikasih dari kalian teman-teman ya. Nah, ini soalnya kita akan menentukan asimtot datar dan tegak, karena kita ruang lingkupnya itu di asimtot datar dan tegak. Soalnya pas saya nanyain itu nggak ada tuh asimtot miring. Padahal sebenarnya ada teman-temannya, cuman di SMA mungkin diringankan jadi nggak ada asimtot miring. Nah, oke. Berarti yang akan saya bahas ini sama seperti pada pembahasan tadi teman-teman ya, ada asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, untuk menentukan asimtot datar ya, asimtot datar. Nah, untuk menentukan asimtot datar berarti kan dia itu harus sejajar dengan sumbu X teman-teman ya, dia harus sejajar dengan sumbu X. Berarti nanti jawabannya adalah Y sama dengan sesuatu teman-teman ya, itu adalah jawabannya, prediksi jawabannya Y sama dengan sesuatu. Nah, karena asimtot datar itu seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu pada saat X mendekati tak hingga teman-teman ya, nilai Y nya itu berapa, seperti ini ya. Nah, yang ini, nah ini teman-teman ya,
pada saat X mendekati tak hingga, nilai fx-nya itu berapa? Ini C ya. Ini yang tadi bahas itu adalah 0. Sekarang di sini berarti kita bisa menggunakan konsep limit. Jadi limit X mendekati tak hingga ini untuk datar teman-teman ya. 2x kuadrat dikurang 7x dikurangi 15 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Oke. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini operasi untuk menentukan asimtot operasi untuk menentukan keterberhinggaan limit. Kalian bisa menggunakan, jadi gini teman-teman ya. Jadi caranya itu adalah kalian membagi, kan bentuk itu pecahan ya, misalkan pecahan, membagi bagian pangkat yang paling tinggi di bentuk yang bawah. Ini kan bentuk bawah teman-teman ya, pangkat tingginya x kuadrat. Jadi kita bagi kedua posisi atas dan bawah itu dengan pangkat tertinggi dari yang bawahnya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi karena pangkat dari ini kan x kuadrat paling besar teman-teman ya di bentuk yang bawah, sedangkan di sini yang paling besarnya 2 x kuadrat juga sama teman-teman. Nah, karena patokan kita yang bawah, berarti kita akan membagikan atas dan bawah dengan x kuadrat dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini untuk triknya teman-teman ya. Dan emang seperti itu pengerjaannya. Nah, ini berarti limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x kuadrat, kita kan bagi dengan x kuadrat, kurangi 7x dibagi x kuadrat kurangi 15 bagi x kuadrat per x kuadrat dibagi x kuadrat kurangi 3x dibagi x kuadrat kurangi 10 bagi x kuadrat. Nah teman-teman, ingat tadi kalau misalkan 1, ini kan kalau kita uraikan lagi, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu kan 2 ya, kurangi ini hilang, sisa 1x nya 7 per x dikurangi 15 per x kuadrat per 1 x kuadrat bagi x kuadrat 1 dikurangi 3 per x kuadrat, maaf 3 dikurangi x ya, 3 dibagi x kurangi 10 per x kuadrat. Nah ingat teman-teman, kita coba untuk masukkan dulu ya. Jadi 2 ini x nya masukin ke sini ya, dikurangi 7 per tak hingga kurangi 15 per tak hingga per 1 dikurangi 3 per tak hingga kurangi 10 per tak hingga kuadrat. Ini kuadrat teman-teman ya. Nah gini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan konstanta ini apapun, mau 1, mau 2, mau 3, mau berapapun, kalau dibagi misalkan 5 dibagi dengan tak hingga atau min tak hingga, ini pasti 0 teman-teman ya, karena seperti penjelasan tadi teman-teman, akan semakin kecil mendekati 0. Nah berarti yang 0 itu adalah ini teman-teman ya, ini 0 semua. 2 dikurangi 0 kurangi 0 per atau kurangi 0 kurangi 0 sama dengan 2 dibagi 1 2. Nah berarti pada saat x mendekati tak hingga, fx nya itu sama dengan 2. Artinya asimtot datarnya adalah y sama dengan 2 teman-teman ya. Ini asimtot datar. Nah sekarang bagaimana dengan asimtot tegak? Sekarang kita akan bahas tentang asimtot tegak ya. Nah soalnya tadi limit fx sama dengan 2x kuadrat, 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 15 per x kuadrat kurangi 3x kurangi 10. Nah sebelum itu teman-teman, kalau misalkan kalian curiga gitu,
yang atas dan bawah ini masih bisa dieliminasi, silakan kalian eliminasi teman-teman ya, supaya ini menyederhanakan bentuk fungsinya juga ya. Yang di sini saya akan sederhanakan. Yang atasnya itu 2x min 5 min 3 mungkin ya, x kurangi 5 ya. Maaf, ini positif, yang ini negatif ya. Yang bawah x negatif 3, maaf, x negatif 2, x negatif 5 ya, dan ini positif 2 nih. Nah, ternyata ini bisa teman-teman dicoret ya, maka ini akan menyederhanakan fungsinya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara untuk pemfaktoran, silahkan kalian coba untuk ulik lagi cara menggunakan pemfaktoran di sumber-sumber lainnya ya. Nah, berarti fungsinya gini, 2x plus 3 per x plus 2. Oke, fx nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa limit asimtot tegak itu adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva ini ya, tapi dia tidak memotong ya, tapi didekati doang, yaitu pada saat si fx-nya itu atau si y-nya itu mendekati tahingga teman-teman ya. Jadi pada saat ini mendekati tahingga, x-nya itu berapa sih gitu ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, cara mudahnya adalah dengan membuat bentuk bawahnya 0, karena kita tahu di kalkulator kalau misalkan bentuknya sesuatu misalkan 5 dibagi 0, bawahnya 0, maka ini bukan angka ya, artinya ini tak terdefinisi teman-teman ya. Nah, gini ya, terdefinisi. Nah, maka kita bisa menyederhanakan bentuknya, yang bawahnya, bentuk yang bawahnya itu sama dengan 0, sehingga x tambah 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 2. Ini adalah asimtot tegak teman-teman ya. Nah, ini pembuktiannya. Jadi pada saat kita udah menentukan, oh ini kita udah tahu nih asimtot tegaknya itu ini gitu ya, kita langsung ke pembuktiannya. Jadi limit x mendekati ini ya, mendekati negatif 2, 2x, masukin fungsinya yang ini, plus 3 yang udah disederhanain ya, x plus 2, terus masukin x nya teman-teman ya. Yang atas 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 ditambah 3 per negatif 2 ditambah 2, ini negatif 1 per 0 teman-teman ya. Nah, benar kan ya, sehingga ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, mungkin untuk video kali ini mungkin sedikit panjang teman-teman ya, karena saya membahas tentang dasar-dasar dari asimtot tegak dan asimtot datarnya ya. Walaupun begitu, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman ya. Silakan teman-teman simak. Kalau misalkan ada bagian yang tidak mengerti, silakan ditanyakan dan silakan chat di kolom komentar gitu teman-teman ya. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan kalian coba untuk chat melalui WhatsApp atau melalui DM Instagram atau melalui email teman-teman ya. Ya, mungkin untuk video kali ini dicukupkan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.